Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa Ketemu kabar? lagi Dengan Dini and Juju and Dini. Gimana Baju? Baju mau tanya apa tadi? Aku mau nanya, kamu kalau bersyukur itu pada saat apa, Din? Karena sekarang ini kan banyak orang yang dapat kenikmatan, kebahagiaan, tapi kurang bersyukur gitu. Oh iya. Kita bersyukur itu pada saat apa gitu? Kalau menurut kamu sendiri pada saat apa? Aku nih jujur ya Baju, Iya. aku pas lagi nggak enak badan, itu aku dalam hati, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, aku nggak mau sakit kayak gitu. Terus kayak yang aku habis ngelakuin apa ya gitu, atau aku lupa belum ngapain ya gitu. Atau Jangan-jangan aku kurang syukur, nah, makanya kayak gitu. aku sakit gitu mikirnya. Iya, kayak gitu. Seringnya kayak gitu Baju kalau aku. Kalau aku dari hal yang sangat kecil aja. Kalau aku haus, terus aku minum air putih gitu, aku udah bersyukur banget ini. Ya kayak yang Tuhan seger gitu ya? ternyata Tuhan itu menciptakan air. Coba kalau kita haus dan nggak ada air tuh gimana gitu. Iya. Terus pada saat mandi juga sama, kenikmatannya itu lebih ke air kalau aku Din. Jadi ke air itu minum, mandi, cuci. Aku ngebayangin kalau di dunia ini nggak ada air tuh gimana gitu. Kalau badan kita lengket, kotor, baju kita kotor, terus nggak bisa dicuci. Mau dicuci pakai apa? Iya, Coba. bener. Yang bisa menggantikan air tuh apa? Nggak ada. Sumber kehidupan kan emang air, tanah, api. Ini cuma air doang, aku udah bersyukur banget. Untuk yang lainnya tuh ya bisa sih, tapi kalau udah minum terus ya Allah, masih bisa minum, masih bisa menikmati segernya, tenggorokan kita terbasahi kayak gitu. Iya, Lebay ya. Enggak sih, enggak Baju. Biasanya yang orang detailir gitu, detailir gitu. Iya, detail di hal-hal kecil itu kan agak seniman gitu biasanya. Emang gue kan seniman. Iya. Ya sensitif kayak gitu. Yang tiba-tiba ntar jalan kemana gitu tuh udah bisa ngelihat gunung, ngelihat air, ngelihat apa itu bisa kemana-mana pikirannya, itu tuh seniman. Aku ngelihat orang aja nih ya, kayak kemarin tuh aku makan bareng sama teman-temanku Din. Terus aku bilang gini, aku suka itu pelayannya itu hidungnya ada itunya loh, ada tusuk apa sih namanya? Anting-anting itu. Iya, yang ditindik, ada yang ditindik gitu. Terus teman-teman, kamu kok sampai merhatiin gitu? Aku nggak merhatiin. Aku bilang gini, aku punya scanning machine ya. Jadi kalau baru ngelihat orang, aku bakalan nyeken dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baju observer tipenya. Bener, sama kayak Ade itu lihat set gini aja tuh udah tahu. Udah tahu dia gini gitu kan. Bener, itu Ade itu. Makanya dengan keahlian itu, tapi kalau aku sama Ade aku suka bercandaan Baju. Mbak, kamu ngerti, tapi jangan lese gitu. Itu tadi di sebelah kamu dia misalnya ya, jilbabnya itu merah gitu, tapi bajunya kuning gitu. Emang kenapa sih? Nggak kelihatan ngomong gitu ya? Iya, nggak kelihatan ngomong. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dulu zaman aku masih ya kan SMA gitu kan, suka main kemana sama adik sama mama gitu, terus aku langsung lagi nih dimarahin aku sama dia, aku langsung digandeng, ditarik gitu. Jangan nengok arah gitu. Arah jam 3 misalnya gitu ya. Kayak gitu. Iya, jadi balik bersyukur lagi ke bersyukur, hanya dengan air aja aku udah bersyukur Din. Tapi emang kalau misalnya dipikir kita tuh emang nggak bisa menghitung nikmat Tuhan, terlalu banyak yang dikasih ke kita, benar. Terus yang aku pernah baca itu yang Baju di Twitter di mana-mana pada saat itu lagi happening banget, aku lupa tagarnya apa, hashtagnya itu apa, intinya ada nafas aja gitu. Jadi nafas aja itu salah satu hal paling kecil, sederhana banget yang kita lakuin sehari-hari, yang kalau misalnya nggak kita lakuin itu ya kita mati gitu. Kalau nggak bisa napas dibawa ke rumah sakit harus pakai tabung, harus selang gitu kan ya. Dan mahal. Makanya udara, air itu udah nikmat Tuhan yang nggak bisa kita hitung. Bener banget. Nah kayak gitu. Jadi nafas aja itu termasuk salah satu nikmat yang sering kita lupain gitu, tapi padahal itu penting gitu. Jadi aku kan suka mengikuti Cak Nun ya, ulama yang paling saya kagumi, salah satu yang paling saya kagumi. Itu kalau kita menghitung nikmat Tuhan, itu tuh dari hal-hal yang kecil aja, kita bahkan nggak bisa ngebayangin ya. Selain nafas tadi. Selain nafas tadi, misalnya bulu hidung.
Gimana Kamu tuh? bisa bayangin nggak kalau bulu hidung itu tumbuhnya nggak segitu tapi tumbuh terus. Kayak rambut ya. Iya, tumbuh terus. Ntar Bakalan seperti apa coba manusia di dunia ini? ntar di salon tuh ada baju menu Kepang. selanjutnya. Kepang bulu hidung gitu. Potong bulu hidung gitu. Rebonding. Astagfirullah. Iya benar, emang aku bayang kalau misalnya bulu hidungnya bisa panjang kayak rambut. Iya, atau bulu mata atau Atau alis, alis. misalnya alisnya ya tumbuh terus, itu gimana coba? Iya. Atau ini ya anak rambut yang di sini-sini Baby hair, itu baby iya. hair itu kalau tumbuhnya lebih panjang lagi gimana Iya, gitu benar, kan. benar. Itu Gigi, hal-hal Maju, kecil gigi. aja. Gigi itu stop sampai di situ aja Iya. pertumbuhannya. Kalau kita ngebayangin tumbuh terus sampai ke bawah kan. Auzubillahi minzalik. Wah, ih serem ya Maju. Ya, itu makanya nikmat Tuhan Iya. yang kelihatannya kita nggak ngitung itu, padahal Benar. itu juga nikmat Tuhan gitu loh. Iya. Kita nggak sadar itu sebuah Iya, nikmat gitu iya, nggak maksudnya Maju. sadar. Karena kita ya normal gitu. Coba misalnya ada teman-teman kita yang kurang beruntung yang dia ada hal-hal kelainan gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu. Sama ini lagi yang menurut Cak Nun itu pendengaran kita kenapa Oh, hanya iya. terbatas beberapa meter dari sini aja misalnya. Kita bisa Kita nggak dengar ya. bisa mendengar 1-2 kilometer di sana itu. Kalau sampai kita nggak terbatas mendengarannya bahaya kan. Ya iya Maju. Terus Ada orang ngomongin kita tahu, ada bahaya apa di luar sana kita tahu, itu kan pusing dan kita juga. keganggu Baju. banget. Karena suara yang gak cuma suara-suara itu aja, kita juga misalnya rumah Baju ini dekat sama jalan raya ya. Ambulans dari jauh itu kita udah dengar dan itu tuh udah mengganggu banget, atau kereta sekali. ya di sana. Nah, suara kereta, suara apapun itu gitu, suara kecil-kecil kayak misalnya langkah orang aja itu bisa dengar. Bisa mengganggu. Bisa sangat mengganggu. Aku ya balik lagi drakor gitu. Aku nonton drakor tuh beneran ada banyak manfaatnya loh setelah kita bikin channel ini. Iya, Kayak bisa aku nyambungin ke sana, aku nyambungin ke situ. Karena aku juga tahu gitu beberapa hal yang misalnya aku nggak temuin itu di kehidupan sehari-hari. Nah, di salah satu drakor yang ada hubungannya dengan pendengaran tadi, itu tuh dia ada kelainan Baju. Jadi salah satu tokohnya itu Iya, ada salah kelainan. satu tokoh utamanya, cowok itu kelainan, dia bisa dengar yang jauh itu tadi, yang 1-2 kilo. Tapi aku lupa berapa persisnya. Kilonya gitu ya. Ternyata dia Radiusnya. trauma Baju, ada kayak sakit mental, gangguan mental gitu pas kecil, gara-gara dia pernah diculik dan dia ini kecebur itu loh Baju kan. Kalau misalnya di Korea kan ada yang jadi sungainya itu jadi es karena winter, nah kayak gitu loh. Dia main di situ, main di sungai itu bahaya banget. Nah, dia tenggelam gitu. Terus habis itu dia diculik lah, ceritanya drama kayak gitu-gitu. Nah, karena itu gitu. Karena Akhirnya dia bisa ditemuin. mendengar dari Dia jarak jauh. radius sekian kilo gitu kan. Dan dia kalau misalnya itu udah kumat ya Baju, kan dia juga minum obat terus-terusan ya Iya. untuk mengurangi pendengarannya dia itu tadi. Kalau misalnya udah kumat dia ada alat gitu kayak headset gitu yang dia tuh bikin ngurangin banyak gitu lah. Dipasang gitu jadi Kayak agak headset, budek gitu ya. Ya agak budek bener. Kayak gitu. Emang ada itu penyakit Ya kayak dari gitu. cuma pendengaran aja, pendengaran kita yang terbatas atau mata kita yang terbatas ya Din, nggak bisa ngelihat tembus tembok misalnya, Iya, atau mata kita melihat isi hati orang lain kayak gitu kan. Atau yang lebih Mendengar horor, isi hati orang lain. atau yang lebih horor kita bisa melihat yang kayak gitu Baju. Aduh, yang nggak serem tampak banget. itu. Iya, serem banget kalau yang itu. Itu kayak makanya gitu-gitu. hal yang tidak kita sangka-sangka itu ternyata itu juga perlu kita syukuri ya, Bener, yang kita itu- nggak hitung gitu loh. Ternyata itu juga salah satu nikmat gitu ya Baju Salah intinya. satu nikmat. Betul banget. Terus misalnya selain itu kita bisa makan setiap hari aja gitu. Kalau misalnya kita agak naik dikit ya, bukan yang indera kita gitu. Kita bisa makan setiap hari aja, itu tuh udah Nikmat. luar biasa. Dan kita bisa tidur di kasur aja udah alhamdulillah. Gimana kalau misalnya nggak punya kasur, tidurnya di lantai, kamu gelegean terus nanti Din. Ya, jadi teman-teman tuh saya tuh kalau misalnya nggak ada Duduk di alasnya, lantai nggak ada alasnya, Dini itu pasti Masuk nanti ini sendawa-sendawa gitu. Jadi anak mami banget harus Iya, kayak- pakai alas permadani gitu dia. Enggak sih, tapi nggak tahu itu apa sugesti aku aja. Kalau misalnya ada alasnya itu jadi aku lebih slow gitu loh Baju, nggak sering sendawa.
Terus Baju, apa yang Baju lakukan untuk bersyukur misalnya? Untuk bersyukur kalau dari materi ya biasanya aku berbagi Din. Nah Tiap itu juga yang bulan diajarin itu sama berbagi. agama kita juga kan ya Baju. Kayak gitu. Agama-agama lain juga sama menurut aku ajarannya. Berbagi itu juga perlu gitu. Karena semakin percaya atau enggak, kalau misalnya kita ikhlas, makin banyak yang kita kasih, baliknya itu lebih banyak. Lebih banyak dan berkali-kali nggak lipat. nunggu lama biasanya. Misalnya pagi aja kita ngasih temen misalnya sepotong brownies gitu. Sore itu tiba-tiba ada yang ngirimin apa gitu lah. Benar. Jadi nggak nunggu lama beneran. Kadang kita ada transfer nih ya, misalnya kita bantu siapa gitu. Besoknya itu ada transferan lain lagi gitu. Ini kita udah pernah bahas di Good Karma and Bad Karma itu ya. Iya betul. Udah pernah Jadi di sebelumnya. ketika kita melakukan kebaikan itu balasannya nggak nunggu lama dari Tuhan itu. Iya. Dan itu juga ada hubungannya sama yang kita syukur tadi ya Mbak Jo gitu. Itu yang kita lakukan, sama aku juga kayak gitu. Jadi berbagi, salah satu bentuk syukurnya. Selain berbagi, juga kalau misalnya kita udah mulai menyerah nih ya Din, dengan kondisi kita saat ini, kita ngelihat teman-teman yang lebih berat hidupnya dari kita itu banyak gitu loh. Terus kenapa saya merasa kurang terus gitu, padahal banyak yang lebih susah dari kita harus melihat ke bawah itu dia. Benar. Terus stop comparing ourselves with other people, with other people's business, people's life. Itu hal yang paling banyak ya, maksudnya yang paling banyak membuat kita semakin overthinking itu. Kalau kita udah membandingkan diri kita dengan orang lain. Benar. Dan menurut aku Mbak Ju, insecure dalam segala hal. Dan menurut aku itu adalah hal yang manusiawi. Yang nggak bener tuh ketika itu berlebihan gitu. Aku pernah lihat gitu di YouTube ada yang bahas gitu. Jadi kalau misalnya kita ada perasaan kok aku nggak bisa sebaik dia ini, nah itu tuh normal, semua orang juga pernah merasakan itu. Atau yang aku nggak secantik dia, nggak sekurus dia, kayak gitu. Normal banget, semua orang tuh pasti memiliki rasa itu. Yang nggak normal tuh yang nggak pernah kayak gitu Mbak Jo. Oh really? Serius gitu. Karena kita tuh semua sebenarnya sama, memiliki rasa-rasa yang kayak gitu-gitu. Mungkin orang yang nggak pernah kayak gitu itu karena dia nggak ngomong gitu loh. Tapi sebenarnya dalam hatinya pasti, kok aku nggak seputih kamu. Iya. Atau yang nggak benar tuh yang berlebihan gitu. Nah yang berlebihan yang Baju tadi bilang akhirnya overthinking kayak gitu. Aku juga itu penyakit aku sih kayak gitu. Dan aku tuh kalau kata psikolog yang aku pernah datang itu, aku tipenya analisis kan Baju. Jadi overthinkingnya tuh karena aku menganalisis itu terlalu banyak gitu. Kayak aku cabang-cabangkannya itu terlalu breakdown-nya banyak. tuh banyak. Benar, breakdown-nya gitu. tuh kebanyakan. Jadi ini pohon, terus nanti ada rantingnya. akarnya ke bawah kan, banyak banget tuh ke bawahnya tuh. Atau pohon ada rantingnya ke atas. Jadi mau pilih atas apa bawah dia. Sama aja gitu. Ya kayak gitu. Jadi benar banget. Terus ya kalau misalnya udah kayak gitu berarti tanda-tanda kita wah, ini waktunya untuk bersyukur. Untuk bersyukur gitu. Untuk kembali menghitung nikmat Tuhan yang nggak bisa dihitung itu. Betul. Atau tadi Maju bilang, ya udah kayaknya nggak usah lihat ke atas terus gitu. Saya tak lihat ke samping kanan kiri atau ke bawah gitu. Coba deh ke jalan aja, ke jalan raya nanti ada pengemis atau ada pengamen. Atau misalnya kalau tinggal di kota besar gitu, Indomaret deket depan aja. Iya, Indomaret. Itu tuh pasti kita di jalan mau ke sana itu menemukan beberapa hal yang bisa buat kita bersyukur gitu ya Mbak. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, udah dandan, nggak jadi diajak ke Indomaret, sedih deh. Iya, itu ada meme-nya. Itu ada meme-nya Mbak Ju. Dulu zaman pandemi itu kan kita kan emang susah gitu kan, mau mobilitas kita terbatas gitu. Jadi diajakin ke Indomaret tuh udah happy banget gitu loh, kayak yang udah seneng abis karena emang gak bisa kemana-mana. Iya. Udah gitu keluar juga harus pakai masker, harus sekarang cuci tangan. Iya, abis cuci tangan gak diajakin makan. Iya. Masa cuci tangan doang, itu digantung namanya. Terus balik lagi ke yang bersyukur. Kamu udah melakukan apa selain kamu nih ya, kayak mama kamu kan kita bisa ngeliat nih ya, kayak emak aku kan tiap 2 minggu sekali itu ada pengajian di rumah dan itu selalu for free ya, kayak dikasih makan, dikasih snack, termasuk ibu nyainya juga kita ongkosin kayak gitu. Itu salah satu bagian dari bentuk rasa syukur kita gitu. Kalau kamu gimana Din, kayak mama kamu katanya suka ngasih kalau
Jumat ya. Iya, mama tuh suka Jumat berkah istilahnya. Nah, iya. Kadang-kadang gini, Mbak jangan lupa Jumat berkah gitu. Tapi itu nggak harus yang ngasih ke mama, maksudnya kayak ngingetin aku jangan lupa kalau hari Jumat itu berbagi gitu. Nah, kalau mama tuh seringnya bikin nasi bungkus gitu Mbak Ju. Ya sedikit palingan ya 10-15 gitu aja terus dikasih ke masjid. Oh, ke masjid. Iya, kayak gitu. Jadi orang-orang pulang Jumatan tuh dapat nasi bungkus kayak gitu-gitu. Atau enggak kalau misalnya nggak ke masjid ke musola yang kecil yang di belakang rumah kayak gitu-gitu. Iya benar. Kalau mama itu sih hal-hal kecil yang sering dilakukan. Kalau aku biasanya kalau bulan puasa itu tuh pasti bikin kopi buat di masjid. Yang tadarus ya? Iya, jadi orang-orang tuh pada minum kopi. Dan tahu nggak ketika emak saya meninggal itu? Nggak ada yang bikin kopi? Enggak, masjidnya itu bau kopi selama berapa minggu gitu. Serius? Demi Allah. Masya Allah. Itu kata yang punya yang punya musola, bukan masjid ya, musola. Punya musola. Jadi emak saya tuh selalu sholat tarawih di situ, sholat kadang maghrib, isya, kadang sholatnya di situ. Dan selama bulan puasa itu selalu bawa kopi untuk semuanya. Jadi udah ada gulanya, panas-panas kayak gitu. Dan ketika meninggal itu kalau nggak 1-2 minggu atau 3 minggu tuh musola tuh selalu bawa kopi. Ya Allah ya. Benar. Jadi seles gitu. Saya baru dikasih taunya kemarin pas pulang kampung nih. Masya Allah. Iya. Al-Fatihah buat Mak. Iya. Nah, akibat kurangnya bersyukur Mbak. Iya banyak pastinya Din. Kurang bersyukur itu ya salah satunya. Cicu kamu ngomong tuh kayak yang gini. Iya salah satunya. Kayak ibu-ibu itu Mama Dede, baju Mama Dede. Ya. Akibat kalau itu Ustadz Maulana sambil diginiin tuh sorbannya. Sambil muter-muter dia, kayang-kayang. Kalau itu instruktur yoga Mbak Ju. Sambil kayang, sambil split. Terus. Iya nggak bahagia. Yang nomor satu itu kalau kita nggak bersyukur ya nggak bahagia. Ya kadang-kadang kita hidup itu kadang bahagia, kadang enggak ya. Tapi kalau dihitung lagi apa aja yang udah kita terima, apa aja kenikmatan-kenikmatan yang saat ini tuh kita dapatkan cuma tidur pakai selimut. Aku tidur di kamar ber-AC aja aku udah bersyukur banget loh Din. Ya Allah nyaman banget. Coba kita bayangin kalau kita tidur di sampingnya trotoar misalnya kayak gitu. Aduh. Kasihan banget. Bener. Yang tadi Mbak Ju bilang gitu. Jadi stres ya Mbak Ju. Stres yang tidak berujung gitu. Soalnya kan ya overthinking tadi itu akhirnya bikin stres gitu. Stres tidak berujung atau rindu yang tidak berujung. Kasian banget tuh yang rindu tidak berujung. Rindu tuh soalnya obatnya cuma satu ya Mbak Ju. Ketemu udah gitu. Itu salah satu obatnya ya. Tadi kalau tuh aku rindu ketemu obatnya. Tadi aku ingat mau ngomong apa. Jadi itu bisa jadi pengingat kita Mbak Ju. Kalau misalnya udah nggak bahagia, berarti kita kurang bersyukur. Nah, aku tadi mau ngomong itu gitu. Terus selain stres yang nggak berujung, ada lagi sih. Iya, itu lebih ke atas lagi tuh yang di atasnya lagi di atasnya stres. Jadi nggak jadi selalu penyakit ya Mbak Ju. Nggak selalu karena mental illness ya, bisa juga karena hal sepele yang kurang bersyukur aja, makanya jadi depresi. Akarnya itu karena kurang bersyukur. Jadi akhirnya banding-bandingin diri sendiri kok sama orang lain, pencapaian diri sendiri sama pencapaian orang lain kayak gitu. Sampai ke anxiety. Bener. Kalau sudah kurang bersyukur kayak gitu harus bagaimana? Oh. Iya tadi ya gitu. Dicari dulu masalahnya sih. Kayak misalnya ya anxiety-nya karena apa ya, mungkin bisa diurai sama psikolog ya kalau itu. Tapi kalau cuma karena kurang bersyukur aja, coba sih kita diem dulu, tarik napas kalau katanya Cak Nun itu. Coba jangan memikirkan apapun, kosongkan pikiran dan hanya berpikir kepada Tuhan aja. Jadi kembali kayak kata Bante siapa Din? Purnomo. Utomo, Bante Utomo. Kita harus meditasi. Iya. Meditasi atau kalau orang Islam itu bisa berzikir. berzikir atau diam di masjid itu apa namanya? Iktikaf. Iktikaf. Nah, iktikaf.
sholat juga. Sholat itu untuk beberapa orang yang sudah mencapai tahap mencintai Tertentu, Tuhannya itu tuh Bisa jadi obat. iya healing Benar. sholat itu. Bener banget. Oke. Nah, tadi itu masih nyambung ke apa mental illness yang yang bisa menjadi penyakit gara-gara kita kurang bersyukur. Itu salah satunya kita jadi perfeksionis, Maju. Oh iya. Jadi apa-apa tuh harus sempurna, apa-apa tuh harus bagus, harus benar, harus ini, harus itu segala macam. Pokoknya tuh Ada yang salah sedikit aja bakalan uring-uringan. Emosional. Padahal jangan sempurna lah, yang sempurna kan milik Tuhan. Bener. Dan Kalau Andra and the bercanda- Backbone kan dulu kan yang sempurna. Iya bener. Aku mau ngomong itu. Tapi milenial kayaknya nggak tahu deh lagu itu, Din. Tahu iya ya? ya? Nggak tahu deh Maju. Iya sekarang Kan udah kita juga nggak. masih milenial. Aku sih milenial. Ya, aku juga masih milenial, enak aja ya. Iya. Jadi tahu lah teman-teman lagunya Andra and the Backbone yang sempurna. Itu juga ada yang dia featuring sama Gita Gutawa nggak sih? Iya betul. Gitu. Nah, Jangan terlalu perfeksionis. iya. Ada salah sedikit, iya nggak apa-apa. Ada kurang sedikit, ya udahlah gitu. Kalau misalnya dari 100% itu yang berhasil 90% itu udah bagus, nggak apa-apa 10%-nya itu ya udah bisa diperbaiki di yang selanjutnya. So you are awesome. Betul gitu. You are enough amazing. gitu. You are enough. You are deserve. You deserve You deserve all the you deserve. best in the world gitu. Ya Oke, udah. Thank you so much for watching. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.